Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Pramana. Saya dari kelas 4F dengan NPM 2335109393. Nah, adapun di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan apa-apa saja yang saya pelajari selama praktikum untuk mengerjakan kuis praktikum grafik komputer. Nah, yang pertama itu di mana di sini saya akan menjelaskan oval translasi 2D yang mana di sini saya sudah memiliki codingannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan translasi 2D tersebut. Di sini saya membuat oval ya. Nah, yang pertama yaitu adalah kita membuat yang namanya di sini include ini sebagai library atau header, yaitu adalah program menggunakan dua pustaka utama yaitu Glut OpenGL. Nah, dan OpenMath. Yang kedua yaitu kita menggunakan void draw oval yang mana ini sebagai fungsi untuk menggambarkan sebuah oval tersebut. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggambar sebuah bentuk oval elips menggunakan titik-titik yang dihitung secara matematis berdasarkan sudut lingkaran. Oval dibentuk dari 100 titik agar bentuknya halus. Nih, di sini kan terdapat segmen nih 100. Nah, semakin banyak segmennya atau semakin banyak titik-titiknya, dia akan semakin halus gambar ovalnya. Bentuknya halus. Sumbu X dan Y oval ditentukan oleh dua radius yang berbeda sehingga bentuknya melebar secara horizontal. Nah, di sini kita membuat namanya radius untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya kita ada namanya void draw Cartesian axis. Nah, yang mana ini berfungsi sebagai menggambar sumbu X dan Y sebagai referensi kartesius. Garis sumbu digambar berwarna merah. Nah, berwarna merah dengan ketebalan yang sedikit lebih lebar dari default agar terlihat jelas. Sumbu membentang dari ujung kiri ke kanan untuk X dan dari bawah ke atas untuk Y. Nah, di sini saya membuat GL color. Nah, GL color ini kode yang saya masukkan ini adalah membuat sebuah warna merah untuk sumbu. Berarti sumbunya atau garis yang akan muncul itu adalah warna merah. Nah, di sini saya ada membuat fungsi X ya, fungsi X ini, sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada void display. Void display ini sebagai fungsi untuk menampilkan oval tersebut, oval yang saya buat tadi, gambar oval yang saya buat tadi. Terus ada juga menampilkan line ya atau garis yang sudah saya buat ini berwarna merah tadi. Nah, di sini ada namanya fungsi translasi ya, translasi. Yang mana ini harus saya komen supaya nanti biar nampak perubahannya. Teman-teman bisa lihat perubahannya. Nah, ini ada draw fantasi berarti ini menampilkan gambar sumbu X dan Y. Di sini dan draw oval ini menggambarkan oval yang warnanya cantik gitu. Di sini kan saya sudah buat nih warna ovalnya apa saja gitu. Ini RGB. Merah tetap dominan, hijau moderat, moderat, biru lebih jelas atau ungu. Selanjutnya itu adalah reshape. Nah, reshape ini berfungsi sebagai ukuran jendela diubah. Ia menyesuaikan kembali area pandangan atau view. Berarti ketika dia memunculkan, dia akan menyesuaikan view atau ukuran jendela. Misalnya ukurannya hanya segini gitu kan. Jadi dia akan menampilkan menyesuaikan area pandang viewer. Kemudian sistem proyeksi diatur ulang ke mode ortogonal 2D yaitu menampilkan koordinat dari min 1 sampai 1 untuk sumbu X dan Y-nya. Sehingga semua elemen visual tetap dapat pada posisi yang benar meskipun ukuran jendelanya berubah. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fungsi main ya. Fungsi main ini berfungsi sebagai titik awal program. Di sini dilakukan inisialisasi GLUT dan pengaturan awal seperti model tampilan atau double buffering atau RGB, ukuran jendela serta warna-warna latar belakang. Selanjutnya program menetapkan fungsi-fungsi yang akan dijalankan untuk menggambarkan display. Menyesuaikan tampilan atau reshape yang kita bahas tadi. Terakhir yaitu loop yang akan menjalankan program secara menerus atau yang bisa kita ketahui itulah loop itu kan kalau kita
pelajari itu adalah perulangan gitu. Beliau akan menampilkan program, dapat menampilkan program secara berulang-ulangan. Dan dan return ini akan ditutup oleh si pengguna. Nah, di sini saya akan menjalankan sebelum kita menjalankan yang ini, translasinya. Translasi kita kan di sini materi kita itu adalah translasi oval 2D. Nah, setelah ini, ketika saya konfigurasi, dia akan bentuk seperti ini teman-teman, oval. Kenapa sebelum kita membuat ini supaya biar lebih bagus gitu, misalnya oval ini, ya oval ini kita buat dah oval translasi 2D gitu. Oke, nah, close dulu, close, terus tekan lagi. Dan akan menampilkan di sini namanya oval translasi 2D. Ya, sesuai judul yang kita tulis tadi. Nah, gambarnya bakal seperti ini teman-teman. Kalau sebelum kita menggunakan ini, eh komen ini ya. Nah, dia akan gambarnya seperti ini. Dia ke tengah. Nah, ketika melakukan translasi, ya, translasi, hapus komennya. Dia akan berubah, ya, berubah. Nah, dari tengah, ya, dia akan mentranslasi dia ke bawah. Ini perbedaannya, teman-teman. Ketika kita melakukan komennya tadi ya, sebelum kita menjalankan translasinya, dia akan berada di tengah. Oke, ketika kita jalankan translasinya, dia akan berada di samping bawah kanan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi pembuatan ini ya. Kita akan membuat yang namanya ini translasi dan skalasi dalam bentuk trapesium 2D. Nah, di sini saya sudah ada codingannya. Ya. Sini saya ini sebagai header ya, sebagai sistem apalah, sistem awal sebagai menginisiasikan sistem awalnya. Nah, ini void trapezoid ini berfungsi sebagai untuk menggambarkan si trapesiumnya ya. Nah, di sini ada namanya get color, ya, get color. Nah, di sini adalah warna-warna yang akan saya tampilkan dalam nanti ya untuk gambar trapesium saya. Yang pertama yaitu ada biru terang, toska cerah, ungu pastel, biru keunguan lembut gitu. Selanjutnya di sini ada menambahkan sumbu X dan Y ke dalam bidang kartesius. Dan di sini saya sudah membuat fungsi draw kartesius X. Ya, di sini saya sudah ada buat gambarnya itu adalah merah untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi dia akan bentuknya kayak tanda tambah itu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi display. Fungsi display ini difungsi sebagai untuk ini ya, sebagai perintah untuk menampilkan nanti di sebagai view untuk merintah menampilkan view-nya. Selanjutnya itu adalah fungsi risetnya ini untuk display ya, untuk bagaimana nanti dalam penampilannya di dalam display atau di dalam kita menjalankan codingan yang kita buat ini. Dan ada fungsi main ya. Fungsi main ini sebagai codingan awal apalah, codingan awal sistem. Yang mana kita menentukan warna latar belakangnya gitu, latar belakang untuk ya output lah. Selanjutnya Windows-nya berapa gitu. Terus judulnya apa? Dari sini saya membuat di sini namanya trapesium plus sumbu kartesius gitu. Ini clear color-nya satu-satu. Nah, ini function display-nya. Nah, ini untuk menampilkan tadi. Terus sistem bisa dapat dijalankan secara berulangan gitu. Dan kembalikan ke pengguna. Nah, lanjutkan langsung saja. Nah, di sini kan untuk posisinya translasi dan skalasi ini saya masuk komen ya, supaya berkembangnya. Ketika kita menjalankannya teman-teman, nah di sini dia bentuknya seperti ini. Oke, dia bentuknya di tengah dan bentuk trapesium.
Nah, ketika kita hapus komenan yang ini ya, misalnya translasi di komen. Tuh, ini untuk translasinya. Ketika kita hapus, kita aktifkan, dia akan dia akan ke atas teman-teman. Nah, dia akan ke atas. Tadi kan pintunya di tengah nih. Nah, dia akan ke atas. Selanjutnya, ketika kita menampilkan ini ya, skalasi ini, teman-teman bisa lihat nih, bentuk ukuran dari trapesium sendiri kan masih segini ya. Nah, ketika kita mengaktifkan ini setnya, ya, dia akan menampilkan lebih besar kan? Nah, lebih besar. Supaya lebih jelas, ini kita komen dulu. Nah, ini bentuknya ketika sudah mengaktifkan skalasi dan translasi. Oke, oke. Nah, untuk materi trapesium 2D skalasi dan translasi, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi ini ya, pembuatan em, segi 6 ya, segi 6 rotasi 2D. Nah, di sini saya membuat yang namanya bangun datar segi 6. Segi 6 ini, di segi 6 ini saya eh, masuk ke materi yaitu adalah rotasi dalam derajat. Yang mana si objek atau gambar tersebut nanti bisa kita gerakkan ya. Nah, di sini pertama seperti tadi kita membuat dulu apa headernya ya, sebagai apanya? Nah, sebagai pembungkus lah atau folder awalnya. Selanjutnya ini kita membuat float angle-nya ya sebagai rotasi dalam derajatnya gitu. Nah, setelah itu kita membuat sebuah fungsi di sini atau apalah ya, sebuah fungsi untuk membuat bentuk gambar yang ingin kita buat itu yaitu adalah segi 6. Nah, di sini saya buat namanya draw hexagon ya, hexagon 2D, float radius. Mengapa menggunakan float radius? Nah, nanti kita kan nanti membuat yang namanya rotasi ya. Rotasi itu yang mana gambarnya nanti bisa digerakkan gitu. Nah, terus di sini ada push matrix dan ada GL rotasi. Nah, GL rotasi ini berfungsi ya sebagai inilah untuk menggerakkan di sumbu Z-nya. Nah, selanjutnya ini adalah titik pusat putih. Nah, di mana ini adalah sebagai titiknya. Titik pusatnya itu warna putih. Nah, di sini saya membuat warna warna dari segi 6 itu adalah ada ungu pastel, pink cerah, biru langit terang, kuning terang, toska segar, orange terang. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi integer ya, yang mana nanti dua fungsi sebagai ukuran lah, sebagai ukuran sumbu X, Y itu adalah radiusnya gitu. Radius kali cos ya, dan sumbu Y-nya radius kali sins. Terus selanjutnya ini ada GLN dan pop matrix. Selanjutnya itu adalah eh, fungsi untuk menampilkan ya, menampilkan di display. Oke, untuk menampilkan di display atau nanti sebagai output lah. Nah, di sini kita memanggil GL load identity gitu, loading eh, identitasnya dan ini menampilkan gambar 2D yang kita buat dan ini default. Selanjutnya, nah di sini apa perbedaan dari materi yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi? Di sini kita bisa melakukan yang namanya rotasi. Nah, kita membuat suatu fungsi keyboard yang mana keyboard ini ada integer key-nya itu ada sebagai integer x dan integer y. Yang mana key ini, case ini saya buat yang mana ketika diklik R ya, R kecil atau R besar, dia akan mengembalikan ke bentuk semula gitu. Nah, sedangkan ketika saya klik huruf A, dia akan melakukan rotasi ke kiri dan ketika klik huruf B, dia akan melakukan rotasi ke kanan. Oke. Nah, selanjutnya itu ada fungsi reset ya untuk ini untuk apalah untuk proyeksi atau tampilan di outputnya nanti. Terus selanjutnya kita ada fungsi integer. Fungsi integernya adalah sebagai sistem awal ya, sistem awal di dalam
pembuatan program kita. Nah, di sini saya buat judul untuk Windows nanti itu adalah segi 6 2D. Di sini saya membuat color ya, color atau latar belakangnya yang untuk nanti warna putih. Lanjut saja. Ya, apa sih yang menjadi perbedaan gitu ya dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita jalan, nah di sini kan bentuknya segi 6 nih. Nah, untuk materi yang saya jelaskan sebelumnya, dia tidak bisa digerak teman-teman. Ketika kita klik em, eh, huruf apapun atau keyboard yang sesuai yang enter spasi itu, dia tidak akan bergerak teman. Nah, tapi berbeda di sini karena kita kan membuat yang namanya eh, suatu fungsi keyboard ya. Jika diklik A di atas kiri, kalau klik J di kanan, kalau R dia akan kembali ke posisi awal gitu. Nah, sebagai contoh, ketika saya klik A, nah dia akan muter ke kiri. Nah, rotasi ke kiri. Dan ketika saya klik D, dia akan rotasi ke kanan. Apa itu? Di situ kan tadi kan ada yang namanya R. Nah, apa sih yang dilakukan R? R itu sebagai nih. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, mungkin penjelasan rotasi segi 6 2D dengan fungsi keyboard ini mungkin sampai di situ. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik. Nah, di sini untuk materi selanjutnya kita sudah masuk ke dalam bangun datar 3D ya. Di sini saya membuat yang namanya 5 segi 4 3D. Nah, di sini saya sudah punya codingannya. Oke. Nah, di sini ada seperti biasa ya, bulat-bulat gitu. Nah, ini ada untuk rotasi plot ini rotasi X, rotasi Y, sama rotasi Z-nya. Ini skala sih, skala untuk semua skala. Dan ini transisi X, transisi Y, dan transisi Z-nya. Ini di sini saya membuat fungsi fungsi get init ya, kayak gitu. Fungsi init ya, ini saya kasih set modelnya atau color backgroundnya warna putih gitu. Terus di sini saya membuat ini suatu fungsi ya inilah yang kalau bisa kita bilang itu untuk menggambarkan 5 segi empatnya. Di sini ada float base-nya, ada alas diperkecil di mana bisa nanti alas diperkecil gitu. Terus height-nya itu tinggi ya, tinggi biar ramping. Terus apex ini adalah titik puncak limas ya. Apex ini F ini untuk X, ini untuk Y, itu tingginya ya. Terus selanjutnya ada namanya titik alas ya. Titik alas itu kan dalam bentuk persegi ya, karena limas itu kan bawahnya persegi. Nah, di sini kita buat nih kiri belakang ini gitu, main base. Ya. Selanjutnya itu alas persegi dengan gradasi. Yang mana ini kan ini untuk warnanya. Iya, untuk warnanya lah. Ini saya buat ada kuning cerah, neon green, cyan terang, fuchsia, fuchsia terang. Nah, di sini adalah bentuk segitiganya atau bentuk 3D segitiganya. Di sisi samping empat segitiga. Di sini ada saya membuat fungsi for. Nah, di sini ada warna yellow, green, cyan terang, pink terang. Di sini ada vertex. Selanjutnya ini untuk perintah display ya atau untuk menampilkan gambar tersebut. Di sini ini posisi kamera ya. Posisi kameranya em, pas tampilkan di awal tuh posisi bentuk dari lens segitiga tuh kayak mana gitu. Di segi 4, sorry. Arah pandang, arah atas. Nah, di sini translasinya ya ini untuk translasi. Translasi X, Z, terus translasi X-nya, Z-nya, Y-nya. Terus reset. Nih, ini untuk setelan untuk menampilkan atau view untuk outputnya lah. Nah, selanjutnya di sini sama seperti tadi, tapi perbedaannya ini kayaknya semakin banyak ya nih. Nah, di sini saya membuat suatu fungsi keyboard ya, suatu fungsi keyboard yang mana di sini ada beberapa dash atau suatu ada beberapa perintah ya. Di sini X untuk rotasi X, untuk 5 Y untuk 5 juga rotasi Y, Z, tuh. Terus plus untuk skala untuk memperbesar itu untuk min itu untuk memperkecil
W untuk transisi translasi Y, terus S-nya untuk translasi Y juga, terus A untuk translasi X, D untuk translasi juga, terus Q untuk translasi Z, dan N untuk translasi Z juga. Nah, di sini kalau untuk escape ya, escape berarti dia break. Terus di sini mesti integer ya, integer seperti yang tadi lah. Ini untuk menampilkan latar belakangnya apa gitu. Ini untuk memanggil juga supaya bisa dijalankan. Ini supaya bisa melakukan program bisa menjalankan berulang-ulang. Di sini sebagai jumlah besarnya 5 segi 4 dan luar bicara. Nah, ketika saya jalankan, sini kan ada beberapa perintah nih. Ketika saya klik X, ya, dia akan merotasi nih, rotasi, dia memutar gitu. Ketika saya klik Y, dia akan memutar, ya berapa bebannya Y, nah dia akan memutar gitu. Ketika saya Z, nah Z dia ke sini, kalau X dia sama juga atasnya. Nah, kalau plus, ya, kalau plus dia gini, nah dia ngezoom, memperbesar gitu, dia membesar kan. Kalau kita klik minus, udah dia memperkecil lagi. Selanjutnya ketika klik W, nah W dia ke atas sama S itu ke bawah, ya. Hmm, Kalau W ke atas, terus kalau kita klik D, nah klik dia akan ke kanan. Kalau klik A dia ke kiri, terus kalau klik Q dia akan ke depan, ke belakang atau ke depan lah. Kalau kalau E dia ke belakang. Oke, so, sip. Nah, kenapa dinamakan tadi 5 segi 4? Nah, 5 itu kan segitiga. Sedangkan segi 4 itu membuat alasnya gitu. Oke, mungkin untuk materi 5 segi 4 lainnya sampai sini. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang mana saya membuat satu bangunan datar yang namanya wujud 3D. Nah, yang mana wujud 3D ini kita bisa melakukan translasi, skalasi, dan rotasi. Sama seperti yang tadi ya. Cuman tadi bentuknya 5 saja. 5 segi. Nah, oke, sini saya akan menjelaskan sedikit lah. Sini seperti tadi, eh, sama. Ya, kita sebagai hidran lah. Nah, di sini ada rotasi X, Y, Z. Nah, di sebelah ini skalasi. Dan terus transisi X, transisi Y, transisi Z. Gitu ya. Di sini kita style background untuk output nanti sebagai outputnya itu backgroundnya putih. Terus selanjutnya ini radius dan tinggi ya, ini sebagai radius dan ini sebagai tingginya. Nah, di sini kita kan membuat nih suatu fungsi gradle font atau kerucut lah bahasa Indonesia. Nah, di sini kita membuat suatu fungsi for, ya, suatu fungsi jika ini gitu. Saya membuat penyetelan warna ya. Nih, ini ada lavender, fuchsia, dan peach, RGB. Selanjutnya di sini ada fungsi display yang mana untuk memanggil gitu. Sebagai bentuk apalah, sebagai tampil nanti gitu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya membuat look-nya atau penglihatannya view-nya dari sisi kamera, arah pandang, dan arah atas gitu. Selanjutnya ada trans apa ini sisi nih, translasi ya, sorry, translasi itu ada X, Y, Z, di sini ada rotasi dan skalasi. Selanjutnya ini selanjutnya riset ini sebagai inilah untuk nanti output gitu. Terus kita membuat fungsi keyboard tadi ya. Di sini saya samakan aja ya untuk fungsinya. Menggunakan X, Y, Z plus minus W. Terus S, A, D, Q, dan E. Udah. Terus blue display. Oke.
gitu, post display. Terus kita ini fungsi integer ya sebagai apalah program awal. Gitu. Coba ini dari lebih bagus. Jadi di sini saya kita setel di sini Windows-nya atau outputnya itu nanti di 890 ya. Terus fungsi display, reset, keyboard, berarti kita bisa menjalankan tiga supaya dia jalan gitu. Terus ada fungsi main loop ya, ya biar nanti eh, program ini atau ya program ini bisa kita jalankan berulang-ulang. Nah, untuk outputnya seperti ini ya, outputnya. Nah, dia gambar kerucut ya, sama seperti tadi sih. Jika kita shortcut di sini lagi, ketika kita klik X dia akan mutasi. Nah, terus kita Y dia mutar. Kalau Z, nah dia mutar gitu. Kalau S ini ke bawah, kalau W ke atas. Nah, nah, terus kalau plus dia nge-zoom out. Tuh. Kalau minus, minus, minus lah. Terus A untuk yang ke kiri, kalau D untuk ke kanan, U untuk ke depan, E untuk ke belakang. Oke, mungkin hanya itu untuk penjelasan materi kelima ini. Selanjutnya kita lanjut lagi ke materi terakhir ya. Oke, untuk materi terakhir di sini kita akan membahas tentang balok 3D yang mana bisa ditranslasi, dirotasi, dan diskalasi. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya seperti tadi ya. Kita perlu membuat hijauan dulu ya sebagai sebagai bungkus untuk codingan kita gitu. Terus ada rotasi X, Y, Z, dan skalasi all untuk skalasi semua. Terus transisi ya. Terus ada di sini sebagai menyetel background sebagai putih ya untuk background nanti output. Di sini saya membuat kita perlu membuat yang namanya suatu fungsi draw graded void. Nah, ini kalau bisa Indonesia kita buat inilah gambar balok gitu. Nah, di sini ada panjang, tinggi, lebar. Nah, di sini ada untuk warna depan yaitu adalah gradasi biru floating. Terus belakangnya ada negatif. Terus kiri, kanan, atas, bawah. Ya, ini. Terus di sini display untuk menampilkan ya, untuk menampilkannya yaitu nah di sini ada sebuah nih glue look ini adalah look ya. Jadi ya, sisi kameranya gitu ada pandang. Terus ada transformasinya di sini ada translasi, relasi dan skalasi. Terus kita panggil namanya ini untuk membuat nah ini gambar baloknya gitu, menentukan gambar baloknya. Terus swipe ini swipe for. Terus ini ada untuk layar ini. Terus ini ada suatu fungsi keyboard ya sama kayak seperti tadi yang saya jelaskan. Di sini sama ya. Terus selanjutnya terus ada fungsi integer main. Nah, di mana di sini saya membuat contoh ya warna 3D. Oke. Nah, di sini kita perlu panggil juga ya display reset keyboardnya supaya bisa dijalankan. Kalau kita nggak panggil ini nanti dia error. Oke, terus main block ini bisa dilakukan perulangan ya. Penting yang mana artinya itu berarti program ini bisa digunakan secara berulangan. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Nah, outputnya seperti ini tuh. Sama saja ya ke tadi. Cuman bedanya gambar balok aja. Ketika kita klik X, dia mutar. Terus kalau klik Y, dia mutar ke kanan. Terus kalau klik W, dia atas. Klik S, ya. Tuh kalau di kanan, kalau A di kiri. Terus kalau plus apa zoom out, kalau minus, ya udah. Ya terus D, ya ini gitu. D, terus Y,
Gimana sih kayak tadi. Seperti itu untuk materi yang terakhir ini, ya. Untuk pemaparan materi yang saya sampaikan mungkin hanya sampai di sini, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Di sini saya ucapkan apabila ada kesalahan kata atau tidak kejelasan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.